Kalau menjabat sebagai pejabat yang baru, sukanya itu merubah program yang pejabat sebelumnya jadi program yang relatif baru, bahkan semuanya baru. Halo guys, selamat bertemu kembali di YouTube channel saya pada hari ini. Ada topik yang menarik bahwa selama kita melihat pergantian para pejabat, bupati, wali kota, gubernur, termasuk presiden, kalau menjabat sebagai pejabat yang baru, sukanya itu merubah program yang pejabat sebelumnya jadi program yang relatif baru, bahkan semuanya baru. Sehingga mulai dari nol lagi. Masyarakat melihat bahwa waduh, yang itu kok nggak dilanjutkan, malah berubah atau beralih pada hal yang baru. Gubernur Pramono Anung itu justru menampilkan sosok yang berbeda. Dalam suatu kesempatan beliau mengatakan bahwa aku itu nggak mau jadi gubernur yang melupakan daripada legasi-legasi gubernur yang lama. Aku mau selesaikan semuanya, jadi apa yang masih mangkrak, apa yang masih belum selesai, untuk dan demi Jakarta dan demi rakyat Jakarta. Dan itu salah satu sosok atau salah satu pilihan yang menurut saya sangat keren. Dan di samping beliau menyelesaikan yang masih tertunda itu pun, beliau juga ada program-program baru yang lebih menyentuh hati masyarakat. Ini satu contoh leader di Indonesia yang menurut saya patut acungin jempol. Coba lihat, ada tiang-tiang monorail yang di Jalan Haji Rasuna Said maupun di Jalan Asia Afrika yang memang secara secara estetika itu kayak ada eyesore. Eyesore itu adalah mengganggu pandangan ya, keindahan kota Jakarta. Dan itulah yang mulai akan dibongkar sejak Januari 2026 ini sampai akhir tahun ini. Gak setidaknya itu saja ya. Yang lainnya seperti apa misalnya yang area di Sumber Waras Hospital yang sempat menjadi sengketa dan sekarang tidak terurus dengan baik, itu juga ditangani oleh Gubernur Pramono Anung. Dan apalagi yang ketiga guys, JIS yang ini terkenal sekali ya, karena JIS itu dibangun sangat megah oleh Anies Baswedan, tetapi akses ke sananya itu ternyata masih menjadi homework, menjadi PR, dan dibangunlah kemudian LRT yang bisa connecting to JIS. Dan ternyata guys, dari JIS ke Ancol itu hanya jaraknya ada sekitar 350 meter. Dan akhirnya dibikin jembatannya. Kenapa? Karena kalau semua yang hadir di JIS itu membawa kendaraan atau apapun, tidak ada luasan parkir di sana yang memadai. Sehingga luasan parkir di Ancol itu yang bisa mungkin puluhan atau ratusan ribu, itu bisa kemudian mengakomodir, memberikan solusi atas permasalahan itu, guys. Dari 3 contoh itu bisa kita lihat betapa mulianya hati seorang Gubernur Pramono Anung. Dan menurut saya leader-leader yang lain hendaknya seperti itu. Karena rakyat itu sebetulnya apa sih? Rakyat itu hanya menunggu apa sih yang bisa di-deliver seorang leader untuk rakyatnya. Apa sih yang bisa dirasakan langsung oleh rakyatnya? Apa sih yang bisa kemudian memberikan impact yang positif? Sehingga kalau Indonesia itu semua leader seperti itu, maka kesinambungan pembangunan itu akan lebih baik. Pasti itu ada hitung-hitungan politiknya. Saya yakin Pak Gubernur Pramono Anung juga pasti punya kalkulasi politik ke depannya. Tapi itulah pilihan yang dipilih, itu adalah cara yang sangat mulia dan bagus. Dan kita di perusahaan, di organisasi, nirlaba dan sebagainya, keberlanjutan itu sangat penting sekali. Sebab kalau kemudian ganti pemimpin, ganti program, ganti ini, reinvent the wheel, mulai dari nol lagi, aduh, kita juga sumpek melihatnya ya. Jadi itulah kita memerlukan gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati lainnya di Indonesia yang punya jiwa besar seperti itu. Guys, subscribe, like, comment, and share. Komen di konten saya. Sukses buat kalian semua dan selamat buat Pak Pramono Anung yang sudah memilih jalur yang keren dan membanggakan. Salam kompeten.